alhamdulillah tetangganya hari ini, sore ini, tetangganya Papua Barat, alhamdulillah berkenan pula diajak bincang santai oleh Gross TV, yaitu Mbak Christina Ella Yonatan, SHMKN. Aku manggilnya Mbak Ella aja ya. Siap, Bang Aku Mahfud. kita Selamat sapa dulu sore. Bro Seper. Selamat sore Mbak Ella, apa kabar? Selamat sore, puji Tuhan baik-baik aja. Sehat Selamat Mbak? sore semua. Sehat, Sehat? sehat bener nih. Kan habis bertempur, habis pulang dari Jawa Barat kan. Enggak lah, dan bukan dari Depok nih ya. Jawa Di sana Barat kan kita Depok kan. enak aja Oh bukan. iya iya betul betul Jawa Barat. Berjuang demi anggota, Hmm, membahas anggaran dasar melalui KLB ya kalau nggak salah, koreksi Iya, kalau kalau iya, salah. Kemudian iya, berjuang juga merubah atau merumuskan anggaran rumah tangga melalui Rakernas, dan iya. ya, dan ada sedikit tambahan upgrading kemarin tentang Iya. akta elektronik Yes. ya rencananya. Mm, Nah, itu sudah mm, berjuang bahkan ya seru, seru. Dan baiklah sebelum saya masuk ke topik nih, sedikit dong. mm. Kayaknya ada yang berbeda nih, kayaknya nuansa yang Gross lihat selama mengikuti perjalanan dunia notaris PPAT ini agak agak ada yang berbeda nih. Suasananya kayaknya lebih asik lebih nyaman lebih lebih kekeluargaan di PPI 4 kayaknya, di IPAT ya. Gimana Mbak tanggapannya Mbak? Melihat suasana kemarin kayak ada bercandanya, ada ceng-cengannya, padahal lagi rapat loh. Ya, kalau di IPAT kan semuanya pada guyup gitu ya. Oke. Sama apalagi ketua-ketua Pemwil ya, akrab semua, tambah kebersamaannya semakin rakat lah dengan adanya Heeh. KLB kemarin. Dan Oke. kekeluargaan dari PP IPAT pun begitu sama Pak Ketum kita kan, setiap ada apa yang kita sampaikan, Hmm. kritik dan saran tuh selalu diterima dengan baiklah, sambil Hmm. kita sama-sama untuk memperbaiki organisasi kedepannya seperti apa. Tapi Begitu nuansa Bapak. nuansa bercanda itu tidak mempengaruhi jalannya sidang ya. Iya, gitu. Di IPAT Ada itu kita santai tapi tetap jalan gitu loh Bang Mahfud. Kekeluargaan santai, ya ada guyonan ada. heeh, kan ada yang ngecengin, woi 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 turun woi woi turun woi 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 gitu. Kesannya mengenyet tapi dibikin santai, itu gimana bisa terbentuk seperti itu? Gimana sih Mbak? Pandangan dari Mbak Ella deh. Ya kalau di IPAT itu ya gitu Bang Mahfud. Ya Pak Ketumnya juga gimana ya orangnya agak apa ya. Kalau Pak Ketum itu kan Pak HH itu low profile ya. Jadi kalau kita mau apa gitu. Jadi enak lah penyampaian-penyampaian. Terus Mm-mm, biarpun ada guyon-guyonan, ada mm-mm, ngeceng-ngecengan gitu, tapi kita semua akrab gitu. Seneng gitu loh. Jadi happy, ke bawah happy lah. Nggak ada jarak mm, antara kita dengan ketum kita gitu. mm. Seperti itulah kalau kondisi di IPAT Pak Bang Mahfud. Tapi ada yang menarik juga dari pembahasan-pembahasan baik di Kongres luar biasa maupun di Rakernas itu, banyak hal-hal yang celah-celah hukum itu benar-benar dibahas secara detail dan tuntas ya kemarin itu. Iyalah, kita nggak mau kecolongan lagi Bang Mahfud. Nah, emang pernah kecolongan IPAT? Udahlah kita nggak usah bahas yang kesini Bang Mahfud, kita langsung ke acara aja. Oke oke oke. Topiknya langsung. Ya udah, oke, terus Super, kita Ya. kita langsung ke topik permasalahan yang diangkat. Judulnya itu jelang perhelatan di Cilegon. Mbak Ella, ini aku minta Hmm, tanggapan dari Mbak Ella yang menjadi salah satu ketua pengurus wilayah Papua Barat Ikatan Notaris Indonesia, atau salah satu ya, Pengwil se-Indonesia INI ya. Nah, ya. kenapa sih statement itu baru dimunculkan menjelang pelaksanaan? Statement bahwa Cilegon itu tempatnya ya, Krakatau itu, hotel itu kurang memadai. Kenapa baru saat-saat ini? Kenapa nggak jauh-jauh hari, sebulan yang lalu kayak, atau 2 bulan yang lalu? Kenapa? Jadi gini Bang Mahfud, kita bicara dulu ya. Maaf, ini Boleh. bukan Cilegonnya yang kita bahas nih, bukan Mm-mm, Cilegonnya. mm-mm, mm-mm. Hotel, tempat penyelenggaraan kongresnya. Oke. Jadi kenapa kok sampai kita buat pernyataan sikap itu? Karena sudah terjadi ini kebuntuan komunikasi nih antara PP dengan Ke Pemwil. kebuntuan Dan mengenai hal komunikasi. ini sudah sering loh kita sampaikan di dalam grup. Kami kan ada grup-grup Pemwil, grup Pemda. Oke. Beberapa rekan-rekan ketua Pemwil sudah menyampaikan bahwa Mm-mm, ini hotelnya kurang memadai, mm-mm, seperti itu kan. Bukan Cilegonnya loh ya, Cilegon oke, itu kota. Tapi mm-mm, hotel yang akan di tempat penyelenggaraan kongres ini yang
tidak memadai untuk pelaksanaan kongres yang event yang nasional. Ini kongres kan event nasional nih. Itu kan pada waktu di Makassar itu sekitar 4.000-an loh Bang Mahfud yang hadir. Ya, antusias anggota. Iya. Jadi kalau dengan kondisi di hotel di The Royal Krakatau Hotel itu kan informasinya 1.500 tuh anggota yang di dalam ruang ballroom yang bisa ditampung. Ya. Nah, dan rencananya yang saya dengar di samping di dalam ballroom akan dibuat tenda-tenda gitu, semacam tenda-tenda untuk menampung anggota yang tidak bisa tertampung di dalam ruangan ballroom, jadi dibuang ke tenda. Nah ini kapasitas sesungguhnya aja sudah mungkin cuma hanya 2.000, sedangkan antusias anggota ini bisa sampai 5.000 loh. Bang Mahfud yang ingin mendaftar kongres nih seperti itu. Makanya ya itu yang membuat kami beberapa ketua panel ini membuat suatu keputusan lah, pernyataan sikap bersama lah istilahnya seperti itu, bahwa tempatnya ini, hotelnya ini kok nggak memadai, beda dengan kongres-kongres sebelumnya. Kalau kongres-kongres sebelumnya itu kan selalu mulus ya, smooth itu ya, kayak di Makassar gitu. Biasanya sebulan sebelumnya sudah diinformasikan. Ya, hotelnya juga memadai dan tidak seperti yang kongres sekarang ini gitu loh. Nah, dan apa yang kami sampaikan di grup-grup tidak pernah ditanggapin oleh PP. Nah, tadi Mbak Ella bilang kan ada kebuntuan komunikasi. Sejak kapan itu? Dalam artian kan ini sebulan yang lalu kan informasi ini sudah jadi isu bahwa terjadi akan ditempatkan di Banten, tapi kan tempatnya ada yang bilang BSD Tangerang, tiba-tiba muncul nama Cilegon, ya kan? Kemudian ada yang bilang ada di tempat A, tempat B, tiba-tiba muncul Krakatau. Itu kan sudah jauh-jauh hari, Mbak Ella. Apakah hal itu tadi Mbak Ella kan sudah bilang ada kebuntuan komunikasi. Sejak kapan kebuntuan komunikasi itu terjadi sehingga tidak ada komunikasi timbal balik? Itu kejadiannya sejak kita Rembuk Nasional itu, Bang Mahfud. Setiap kita menanyakan. Nah di Rembuk Nasional juga begitu. Tidak ada solusi. Akhirnya kita buang ke menteri ya untuk memberi solusi terhadap ini. Kita pilih opsi ketiga waktu itu kan untuk diserahkan ke menteri untuk Nah, surat dari menteri kan untuk himbauannya kan pelaksanaannya di Banten. Banten itu kan besar, bisa di Tangerang, bisa di mana. Enggak, ya kita bukan mau minta pindah lagi dari Banten, enggak juga. Kalau enggak di Cilegon kan masih banyak tempat yang bisa menampung. Hotelnya banyak yang memadai lah gitu loh untuk anggota kita yang sekitar 4.000 sampai 5.000 yang antusias untuk mengikuti kongres seperti itu Bang Mahfud. Dan itu kita sudah sampaikan di grup Pengwil, grup ketua Pengwil ada, grup Pengwil Pengda yang ada ketua umum, ibu ketua umum dengan PP lah di dalam situ, tapi tidak pernah selalu ada tanggapan. Dan itu banyak beberapa ketua Pengwil, ketua Pengda sudah menyampaikan dan pertanyaan, tapi tidak ditanggapi. Baiklah, karena jadi, kita bincang santai, ngopi dulu ya. Kan bincang bincang santai. Jangan tegang, biar santai. Iya, monggo. Nah, kenapa actionnya itu baru belakangan ini? Sudah menjelang ya kalau dihitung waktu kan tinggal kurang lebih 2 minggu kurang. Kenapa action itu baru muncul? Sedangkan kebuntuan itu sudah terjadi semenjak Rembuk Nasional. Kita juga sudah menyampaikan itu sebenarnya, Bang Mahfud, tapi karena tidak ditanggepin terus, ya udah kita buat pernyataan sikap itu. Nggak ditanggepin sama sekali di grup Pengwil gitu. Kita juga udah buat surat loh, Bang Mahfud. Surat itu dari Pengwil juga sudah. Oh gitu. Sudah disampaikan, ya. Tapi kurang terinformasi sih ya keluar ya. Kalau ada sikap langkah-langkah diambil oleh Pengwil se-Indonesia itu ya. Itu sudah berulang kali, tapi ya sama PP nggak ditanggapi Bang. Kita udah buat surat, sudah. Ya apalagi di grup ya. Grup itu kan penyampaiannya pasti masuk lah. Dibaca lah sama rekan-rekan di PPI itu pasti dibaca, cuman ya nggak ada jawaban, nggak ada tanggapan. Nah, sedangkan mengenai pendaftaran itu loh, PPI ini kan baru buka pendaftaran kongres itu Senin tanggal 20 Februari, jam 00 dibuka. Iya betul. Terus udah daftar sebentar ditutup lagi. Sekarang ini beberapa teman-teman dari Papua Barat mau daftar nggak bisa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Jadi kayak buka tutup gitu, nggak tahu apakah mungkin karena servernya kali terlalu banyak yang daftar atau gimana, kayaknya agak sulit gitu loh pendaftaran kali ini, nggak kayak yang sebelum-sebelumnya kongres kan sebelumnya. Mungkin juga Mbak, karena kan anggota INI Indonesia kan 18 ribuan lebih ya. Nah, antusias dari anggota ingin menghadiri
acara besok itu kan sangat besar. Kayak Mbak Ella bilang kan Mhm. tadi, di Makassar itu antusiasnya terakhir dari sejak INI terus ke IPAT itu hampir 4.000 sampai 5.000. Di waktu di INI Iya, kan sekitar 2.000-an, 2.500 kurang lah. Tapi ketika di IPAT itu sampai IPAT dulu ya. IPAT dulu kan kalau nggak salah di Makassar itu antusiasnya sampai 4.000 menjelang 5.000, 4.000 setengah, iya, iya, kan gitu. iya. Nah, pas di INI pun Nah, antusias ternyata masih besar juga, walaupun tidak sebesar iya. IPAT. Nah, Mhm. apakah mungkin dari servernya yang karena yang mendaftar serentak ratusan ribuan orang sehingga jadi down itu bisa juga kan kayak gitu? Gimana?